Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ika Fiana Widastuti dari kelas PBSB dengan NIM 2017 07 03 022 082. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh dosen Ibu Febi An-Nuri Jayasi dalam mata kuliah praktik perbankan. Pertanyaan yang pertama yang akan saya jawab yaitu mengenai hal menarik apa yang diinginkan oleh khalayak umum ketika mendengar kata bank. Jadi menurut saya pribadi di sini terdapat 3 hal menarik yang diinginkan oleh khalayak umum ketika mendengar kata bank. Yang pertama, pastinya kebanyakan masyarakat ataupun khalayak umum menginginkan mereka bekerja atau menjadi profesi di suatu lembaga keuangan, khususnya bank, karena bagi mereka pekerja mempunyai profesi seperti karyawan bank merupakan profesi yang baik, tanpa mereka ketahui bahwa profesi seorang karyawan bank itu tidaklah mudah, banyak resiko-resiko yang harus mereka hadapi. Hal menarik kedua yaitu ketika mendengar kata bank, tentunya khalayak umum ataupun masyarakat menginginkan mereka mendapatkan pinjaman dari bank untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, entah dibuat untuk modal usaha ataupun modal-modal yang lainnya. Yang ketiga yaitu mereka ingin menjadi nasabah ataupun orang yang terus menjadi penabung di bank tersebut, karena menjadi nasabah di bank merupakan sesuatu yang baik untuk mengatur perekonomian ataupun keuangan di suatu rumah tangga ataupun masyarakat itu sendiri. Pertanyaan yang kedua yaitu dari ketiga profesi yaitu teller, customer service, dan satpam, hal apa yang harus ditonjolkan dari kelemahan dan kelebihan mereka untuk menjadikan image bank lebih baik lagi, karena mereka merupakan garda terdepan di suatu bank. Jadi hal menarik yang pertama di sini penampilan. Jadi seorang teller, customer service maupun satpam harus berpenampilan yang baik, berpenampilan yang rapi, karena penampilanlah yang pertama dilihat atau dipandang oleh nasabah ataupun masyarakat yang datang ke bank tersebut. Percuma mereka ganteng ataupun rapi ataupun cantik jikalau penampilannya kurang baik. Jadi meskipun mereka tidak cantik ataupun tidak ganteng, tidak cakep, yang penting penampilannya mereka rapi, baik dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di bank tersebut. Mereka pasti akan bagi masyarakat, bagi nasabah, mereka akan tetap baik penampilannya. Yang kedua yaitu sikap dari teller, customer service, dan satpam itu menentukan bagaimana nasabah juga melakukan timbal balik ataupun bersikap kepada mereka. Jadi apabila ketiga profesi tersebut telah bersikap dengan baik, insya Allah nasabah yang datang ke bank tersebut akan melakukan timbal balik, akan bersikap juga sedemikian rupa, akan bersikap lebih baik lagi kepada mereka. Yang ketiga yaitu pelayanan. Pelayanan dari ketiga profesi tersebut sangat menentukan kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah di sini akan menjadikan loyalitas nasabah, karena kalau sudah nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh tiga profesi tersebut khususnya, mereka akan membuat diri mereka menjadi tambah loyal dan akan sering menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh bank tersebut. Yang selanjutnya yaitu keterampilan dasar atau pengetahuan. Keterampilan dasar dan pengetahuan di sini sangat berpengaruh, terutama kepada teller dan customer service. Mereka harus berpengetahuan dan memiliki keterampilan sebanyak mungkin untuk bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan ataupun keluhan-keluhan yang disampaikan oleh nasabah dalam melayani keluhan dan pertanyaan nasabah. Apabila mereka tidak mempunyai keterampilan ataupun ilmu dan pengetahuan yang cukup banyak,
mereka akan kerepotan dalam melayani ataupun menanggapi keluhan dan pertanyaan dari nasabah. Pertanyaan yang ketiga di sini, kesulitan atau hambatan dan peluang apa yang didapatkan oleh saya pribadi dalam tugas pencarian nasabah yang telah diberikan minggu-minggu kemarin. Jadi hambatan atau kesulitan yang saya alami di sini yaitu mengingat kondisi dan situasi saat ini, yaitu kondisi pandemi akibat COVID-19, perekonomian masyarakat ataupun penduduk di sekitar lingkungan saya itu sangat turun drastis. Jadi bagi mereka, jadi saat saya menawarkan untuk menjadi nasabah saya, untuk menabung di saya, itu mereka masih berpikir dua kali, berpikir berkali-kali, karena untuk memenuhi kebutuhan mereka itu sendiri sudah cukup susah, apalagi untuk menabung, apalagi uangnya disisakan untuk menabung kepada saya, meskipun itu dalam jumlah kecil. Yang kedua yaitu karena saya pribadi masih mahasiswa dan belum ada ikatan dengan lembaga-lembaga keuangan yang resmi, ataupun tidak ada surat-surat yang menyatakan saya bertanggung jawab atas tabungan-tabungan mereka. Mereka kurang percaya dalam menempatkan atau menyimpan uangnya kepada saya, walaupun jumlah uang yang disimpankan atau ditabungkan itu tidak berjumlah banyak, karena bagi mereka saya masih tahap belajar, jadi tidak mudah bagi mereka untuk memberi kepercayaan yang penuh kepada saya. Itu dari beberapa masyarakat yang telah saya tawari untuk menjadi nasabah dan untuk menjadi orang yang menabung kepada saya. Kesempatan sedangkan peluangnya di sini yaitu saya menarik tabungan dari mereka dengan jumlah kecil, yaitu seperti 10.000, 5.000, 15.000. Jadi peluangnya bagi mereka ada beberapa yang mempercayai saya sehingga menempatkan uangnya kepada saya dengan nominal-nominal yang kecil, 10.000, 20.000, 15.000. Jadi mereka tidak perlu menabung seperti di bank, yaitu dengan anggaplah di bank minimal kan 200.000, 100.000, ataupun dengan jumlah-jumlah besar lainnya. Sedangkan di saya yaitu 10.000, 20.000, dan kapan saja bisa diambil kepada saya. Cuman banyak kesulitan atau hambatan yang saya alami, apalagi di sini saya menggunakan simpan pinjam lewat online, ataupun bukan simpan pinjam, di sini saya melakukan simpanan online, karena yang cukup susah ya, karena di saat ini kita dianjurkan untuk di rumah aja. Jadi saya juga menawarkannya lewat media sosial, tapi ya itu pun susah karena kepercayaan dari mereka itu belum bisa diberikan untuk saya, mereka belum bisa percaya penuh kepada saya. Jadi hanya itu yang dapat saya jawab dari sekian pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Feby. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.